warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputri Budi Utami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang Growth and Development of Plant. Materi yang akan saya sampaikan diantaranya adalah standar kompetensi, indikator, materi, assessment, dan lembar kerja siswa. Akan saya jelaskan tentang standar kompetensi. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan percobaan pengaruh luar terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Dan yang kedua, mengkomunikasikan hasil percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Berikut saya juga akan menjelaskan tentang indikator. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan yang kedua, merumuskan hipotesa tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga, merancang percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi. Materi mencakup tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, proses pertumbuhan, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan dan pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan yang menyangkut masalah ukuran dan volume tumbuhan, seperti perubahan tinggi, besar, lebar, panjang, dan lain-lain yang dapat diukur dengan nilai yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perubahan sel-sel baik morfologi dan fungsinya sehingga terdiferensiasi atau terspesialisasi menjadi fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat diukur atau lebih bersifat kualitatif. Berikut saya akan jelaskan tentang proses pertumbuhan. Dimulai dari biji mengalami pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menjadi tumbuhan melalui pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Berikut saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan titik tumbuh primer atau titik tumbuh apikal. Hasil dari pertumbuhan primer adalah terbentuknya jaringan atau organ-organ primer seperti akar, batang, dan daun. Pertumbuhan ini menyebabkan batang dan akar memanjang. Pertumbuhan primer meliputi satu, pertumbuhan pada embrio atau kekecambahan, dan yang kedua pertumbuhan pada ujung akar, dan yang ketiga pertumbuhan pada ujung bakar. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan pada embrio atau perkecambahan adalah proses perubahan dari biji menjadi tumbuhan muda. Pada biji terdapat bagian yang akan tumbuh menjadi calon akar atau radix dan calon batang atau plumulae. Terdapat dua jenis perkecambahan, yaitu yang pertama adalah epigeal dan yang kedua adalah hipogeal. Berikut saya akan menjelaskan tentang perkecambahan epigeal. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan radikula tumbuh ke bawah dan gambar berikutnya menunjukkan plumula muncul ke permukaan tanah dan gambar selanjutnya menunjukkan testa telah terkelupas. Sedangkan gambar yang selanjutnya akan terlihat daun sejati dan kotiledon sudah terpisah.
Hipokotil tumbuh memanjang yang mengakibatkan kotiledon dan plumula sampai keluar ke permukaan tanah, sehingga kotiledon terdapat di atas tanah. Contoh, perkecambahan ini terjadi pada kacang tanah dan kacang hijau. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkecambahan hipogeal. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan adanya kotiledon tetap di dalam tanah. Dan untuk gambar selanjutnya, telah muncul plumula ke permukaan. Dan untuk gambar selanjutnya terlihat radikula tumbuh ke bawah. Pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga menyebabkan plumula keluar dan menembus pada kulit bijinya, yang nantinya akan muncul di atas tanah, sedangkan kotiledonnya masih tetap berada di dalam tanah. Contoh perkecambahan ini terjadi pada kacang kapri dan jagung. Berikut akan saya jelaskan tentang pertumbuhan pada ujung akar. Dari irisan membujur akar, terlihat adanya 4 daerah pertumbuhan. Yang pertama tudung akar, yang kedua daerah pembelahan atau meristem, yang ketiga daerah pemajangan, dan yang keempat daerah pemasakan atau diferensiasi. Pertumbuhan pada ujung akar. Daerah yang paling cepat tumbuh adalah daerah belakang ujung akar. Hal itu dikarenakan terdapat 3 daerah titik tumbuh, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Pada daerah pembelahan sel terdapat di bagian ujung. Selnya aktif membelah dan sifatnya tetap meristematik. Sedangkan daerah yang tiap selnya memiliki aktivitas untuk membesar dan memanjang dinamakan daerah pemanjangan sel. Selanjutnya, sel tersebut akan terdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus dan disebut sebagai daerah diferensiasi. Kemudian, sel-sel di belakang titik tumbuh akan membentang dan terdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan akar, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Pertumbuhan dan perkembangan batang. Pertumbuhan dan perkembangan batang meliputi pemanjangan dan diferensiasi, xilem dan floem yang menyebabkan perubahan diameter batang dan akar bertambah besar. Pembentukan xilem dan floem sangat dipengaruhi suhu dan menimbulkan adanya lingkaran tahun. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan titik tumbuh sekunder atau kambium. Hasil pertumbuhan sekunder adalah terbentuknya jaringan atau organ sekunder, misalnya xilem atau floem sekunder. Pertumbuhan ini menyebabkan diameter batang bertambah besar. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor eksternal atau faktor luar terdiri dari makanan. Melalui metode kultur hidroponik diketahui bahwa terdapat 9 unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang disebut makroelemen, antara lain karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Selain itu, terdapat 8 unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yang disebut mikroelemen, seperti zat besi, klorin, tembaga, magnesium, seng, molibdenum, boron, dan nikel. Kekurangan salah satu zat, maka tumbuhan itu disebut defisiensi. Misalnya, kekurangan nitrogen yang merupakan unsur pembentuk klorofil menyebabkan daun berwarna kuning. Dan yang termasuk faktor luar lainnya adalah air.
Air berperan dalam fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik dan menjaga kelembapan dan membantu perkecambahan biji. Dan faktor selanjutnya adalah suhu. Pada umumnya, tumbuhan memiliki suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Keberadaan suhu ini sangat erat hubungannya dengan kerja enzim. Untuk faktor yang selanjutnya adalah kelembapan. Pengaruh kelembapan udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan, tetapi tanah dan udara yang lembab pada umumnya berpengaruh baik bagi pertumbuhan. Dan yang selanjutnya adalah cahaya. Cahaya dibutuhkan oleh tumbuhan, tetapi besarnya intensitas cahaya pada tiap tumbuhan tidak selalu sama. Cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Faktor yang kedua adalah faktor internal atau faktor dalam. Yang termasuk faktor internal atau faktor dalam adalah gen. Di dalam gen terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sifat keturunan. Selain itu, juga berfungsi sebagai pengontrol reaksi kimia di dalam sel. Dan faktor selanjutnya adalah hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat oleh satu bagian tumbuhan, sedangkan respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi pada bagian tubuh yang lain. Macam-macam hormon, yang pertama adalah auksin yang berfungsi merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua adalah sitokinin yang berfungsi untuk mempengaruhi pembelahan sel. Yang ketiga, kalin. Kalin berfungsi dalam pembentukan organ tumbuhan. Yang keempat adalah asam traumalin yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Dan masih banyak lagi berbagai macam-macam hormon yang lain. Dan ini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Asesmen dari materi ini adalah yang pertama, amatilah keadaan rumput di lapangan yang terlindung pohon besar dan rindang. Rumput yang tumbuh di bawah pohon rindang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan rumput sejenis yang tumbuh di tengah lapangan dan tidak terlindungi oleh pohon. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikan alasan kalian yang tepat. Dan yang kedua, mengapa hormon auksin sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan suatu tanaman? Jelaskan. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman? Adakah perbedaannya? Berikan alasannya. Yang keempat, bagaimana cara kita mengetahui atau membuktikan bahwa suatu tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk pertumbuhannya? Yang berikut akan saya berikan tentang lembar kerja siswa. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud pertumbuhan primer dan sekunder. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan hormon sitokinin? Jelaskan dan sebutkan fungsinya. Yang keempat, sebutkan faktor ekstern yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Dan yang kelima, mengapa kulit batang pohon jati tampak pecah-pecah atau rusak? Semua asesmen dan lembar kerja yang terdapat di sini sudah dijelaskan oleh materi-materi sebelumnya. Maka kalian harus mengerjakan dengan baik dan benar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan